Halo teman-teman Myla semuanya, apa kabar? Berharap semuanya selalu sehat ya, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita kali ini readingannya bertemakan tentang dia. Dia ya, karma yang dia rasakan saat ini setelah meninggalkan kamu, atau setelah dia mengkhianati kamu, atau setelah dia ghosting kamu. Dan di sini kita akan melihat ya, karma kamu juga. Karma kamu apa? Karma kamu setelah ditinggalkan oleh dia. Di awal kita akan melihat karma dia ya, karma dia seperti apa sudah meninggalkan kamu. Dan untuk selanjutnya kita akan melihat karma kamu, karma yang kamu rasakan setelah dia meninggalkan kamu. Oke, teman-temanku, buat teman-teman Myla semua, fokus ke kartu ini. Tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik, buat teman-temanku semuanya, kita akan shuffle kartunya. Fokus ke kartu ini. Kamu bayangkan dia, orang yang sudah menyakiti kamu ataupun sudah mengkhianati kamu. Apa kabar dia saat ini? Karma apa yang dia jalankan saat ini ya? Kita akan coba lihat di sini. Buat teman-teman Malia semuanya, ini bacaan secara general ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan ambil satu. Nah, ini vibe apa ya? Ada Five of Cup ya. Nah, ini refresh. Oke, ini menggambarkan bahwasanya yang dia rasakan saat ini, begitu dia butuh healing ya. Dia butuh healing, dia seperti kayak membutuhkan seseorang saat ini. Dia merasa sendiri saat ini ya. Dan aku merasakan di sini dia begitu lost gitu ya. Kayak jiwanya itu lost, kayak seperti kehilangan sesuatu. Nah, ini dia. Jadi bisa dikatakan buat teman-temanku, kondisi dia saat ini setelah meninggalkan kamu itu begitu sangat menyedihkan. Dia begitu sangat membutuhkan seseorang di sini, membutuhkan seseorang yang bisa memahami dia. Dia begitu kehilangan jati dirinya dia ya. Kalau aku lihat di sini. Jadi ini adalah kartu 5 cup terbalik ya. Arti kata ada sesuatu yang benar-benar dia butuhkan untuk dirinya dia. Dia butuh healing. Karena di sini ada kejenuhan dan dia seperti kayak ingin menyembuhkan diri dia. Bisa saja selama terpisah dari kamu, dia merasakan banyak hal yang membuat dirinya itu terpuruk. Banyak sekali hal. Ya, mungkin banyak orang-orang yang meninggalkan dia, banyak orang yang tidak care sama dia, banyak orang yang tidak melihat keberadaannya dia ya. Itu yang aku lihat. Jadi di sini dia merasa sendiri, dia merasa tidak ada seseorang yang bisa menemani dia. Nah, yang dirasakan ini sama halnya seperti apa yang kamu rasakan. Bisa saja di sini dia tidak pernah diperjuangkan, atau mungkin di sini dia tidak pernah dihargai. Walaupun dia dengan pasangan dia saat ini gitu ya. Dia merasa begitu memperjuangkan pasangannya dia, tetapi ternyata pasangannya sebaliknya. Ya, sama halnya seperti apa yang dia lakukan kepada kamu. Bisa saja itu adalah salah satu karma yang dia dapatkan ya, yang dia jalankan saat ini. Oke? Buat teman-temanku semuanya. Itu. Jadi ada kondisi hidupnya dia saat ini yang begitu sangat memprihatinkan ya. Dia butuh seseorang di sini. Bisa saja di sini dia begitu sangat membutuhkan kamu. Awalnya sih memang dia pergi ya, tapi seperti dia akan kembali, dia ingin kembali ke kamu, karena dia merasakan bahwa kamulah yang selama ini bisa memahami dia. Ternyata orang-orang yang dekat dengan dia tidak pernah memahami dia gitu loh. Justru dia yang banyak berjuang, dan orang itu tidak pernah melihat perjuangannya dia. Ya mungkin pasangannya dia lah ya, begitu. Itu yang aku lihat di situ. Itu yang pertama.
Jadi dia di sini ya begitu sangat tersisa batin ya. Yang membuat dia di sini begitu sangat tersisa itu karena cinta dia itu memang mungkin tidak terbalaskan oleh seseorang ya. Nah, itu yang aku lihat di situ. Apalagi di sini? Oke, di sini ada set the all letting go of people. Nah, di sini ada Four of Pentacles. Oke. Di situ tadi ada zodiak yang terkoneksi dengan kamu seperti Cancer, Pisces, Scorpio ya. Dan ini ada zodiak Taurus, Virgo, Capri. Nah, aku lihat di sini seperti dia lagi berjuang. Berjuang untuk mendapatkan sesuatu kayak ya kayaknya dia fokus ya ke suatu pekerjaannya dia. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut bisnisnya dia ataupun karirnya dia ya yang saat ini mungkin lagi terhambat atau dia lagi berada dalam kondisi perjuangan dia untuk mendapatkan kesuksesan atau impiannya dia di sini ya. Jadi ada beberapa dari dia seperti mengejar suatu impian ya. Ini kalau kebalik itu artinya dia stuck ya. Tapi di sini dia mencoba untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki hal-hal yang terburuk yang ada dalam dirinya dia. Dia sadar akhirnya di sini dengan apa yang terjadi pada diri dia sadar gitu loh. Wah, aku sejak terpisah dari kamu itu aku merasa tidak beruntung gitu loh. Dan aku merasa aku harus berjuang sendiri saat ini. Karena sudah terpisah dari kamu ataupun aku sudah meninggalkan kamu. Ini yang membuat aku harus berjuang sendiri. Mungkin selama ini kita bareng-bareng gitu ya. Berjuang bareng-bareng, bekerja bareng ya. Jadi saat dia meninggalkan kamu di sini, dia berusaha kayak berjuang sendiri. Fight lagi dia di sini. Dimana dia punya ambisi, aku harus sukses. Aku harus tunjukkan kepada kamu. Atau bisa saja ini adalah kamu ya. Karena di sini juga bisa vice versa. Kamu seperti ingin menunjukkan kepada dia bahwasanya aku bisa hidup tanpa kamu gitu loh. Ya. Oke, teman-temanku semuanya, ini yang terbaca di kartu Four of Pentacles ya. Apalagi di sini? Itu karma yang dia rasakan. Bisa saja ini adalah karma baik yang mungkin yang mulai berangsur-angsur terlihat. Karena apa? Mungkin dia menyadari atau bisa saja dia seperti udah minta maaf ke kamu atau bisa saja dia di sini seperti kayak untuk memperbaiki hubungan dengan kamu sehingga ada penyesalan dan dia minta maaf. Mungkin di sini ada kondisi kamu sudah memaafkan dia sehingga dia mulai membaik kehidupannya dia. Walaupun di awal dulu dia mulai pernah menjalankan suatu kehidupan stuck gitu ya, yang benar-benar tidak bisa dia membuat dia bangkit gitu ya. Tapi dengan adanya keinginannya dia ya, akhirnya dia bisa fight lagi ya. Itu beberapa dari dia ya. Oke, apalagi di sini yang terbaca? Nah, aku mulai di sini ya. Ada 8 cup. 8 cup ini refresh ya. Kalau aku lihat di sini dia seperti ingin kembali ke kamu. Nah, kalau ini dia ingin pergi ya. Tapi kita melihat di sini ada kartu terbalik ya. Kartu 8 cup terbalik. Arti kata, dia di sini ingin kembali ke kamu. Karena dia merasa tidak bisa hidup sendiri. Karena dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Karena selama ini bisa saja kamu yang sering memperjuangkan dia. Kamu yang selalu ada buat dia. Dan ternyata dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Selama ini apa yang dia lakukan itu bisa saja tidak pernah ada keuntungan, tidak ada pernah kebaikan yang dirasakan ya. Justru yang ada kebalikan. Sehingga dia begitu kuat keinginan untuk memperbaiki semuanya dan mendekat ke kamu lagi. Nah, ini aku lihat dari 8 cup ini, 8 cangkir ini ya. Nah, buat teman-temanku, beberapa dari kamu yang ingin memperbaiki hubungan ini, jika kamu masih merasakan ada rasa cinta kepada dia gitu ya. Nah, itu kembali kepada kamu. Kamu yang merasakan hubungan itu. Apakah kamu siap dengan hal-hal nantinya yang akan datang ataupun bisa saja nanti suatu saat dia kembali lagi seperti itu. Nah, semoga aja tidak ya. Tapi itu kamu bisa gunakan intuisi kamu untuk menilai dia. Apakah dia sudah merubah sifatnya dia? Mungkin selama ini dia sudah kayak apa ya? Dia sudah meninggalkan kamu, dia sudah mengkhianati kamu ya.
dan memang dia sudah yang suka ghosting kamu, tapi dia justru yang ingin kembali ke kamu. Apakah di sini kamu bisa menerima dia kembali? Nah, semua tergantung kepada kamu. Kamu yang menjalankan kehidupan ini. Oke? Buat teman-temanku semuanya. Nah, kita coba ulang sampel kayak gini ya. Mana tahu nanti kamu dapat kartu yang oke. Kita akan lihat apalagi di sini. Karma dia yang dia jalankan saat ini, atau bisa saja ini adalah kamu ya. Bisa saja ini kamu, dimana kamu yang sudah meninggalkan seseorang ya. Oke, karena bisa vice versa di sini. Nah, kita akan lihat apa yang terbaca. Ini ulang kembali ya. Kita tadi lihat kartu refresh. Oke, gini ya. Nah, begitu. Baru mulai nih aku pakai kartu refresh ya. Ini ada temperance ya. Nah, saat ini dia mencoba untuk menyeimbangkan hidupnya dia. Atau bisa saja perlahan-perlahan dia sudah memperbaiki diri dia. Atau bisa saja di sini dia sudah menyeimbangkan semuanya. Mungkin dulu dia merasa hancur, sehancur-hancurnya. Hati dia hancur, kehidupannya dia hancur, keuangannya dia hancur. Tetapi perlahan-perlahan dia mencoba untuk memperbaiki semuanya. Itu kondisi dia. Ataupun bisa saja ini kamu, ya. Kalau kamu di posisi ini, kamu yang sudah meninggalkan seseorang, kamu yang sudah mengkhianati seseorang, ya, sadarilah bahwa kamu harus memperbaiki diri kamu. Apa yang salah, ya, begitu. Nah, siapapun itu, jadi kita itu selalulah mencoba untuk berinovasi, apapun itu untuk diri kita, membenahi diri kita, menata hidup kita kembali, agar hidup kita akan seimbang dalam segala hal, ya, begitu. Jadi aku lihat di sini karma yang dia rasakan ya, setelah meninggalkan kamu, dia seperti mencari keseimbangan hidupnya dia. Mungkin selama ini hidupnya itu begitu berantakan ya, hidup tanpa kamu ya, tidak ada arah tujuan, dan mungkin di sini banyak orang-orang yang tidak menyukai dia, justru menjauhi dari dia gitu ya. Dan itu juga merupakan salah satu pelajaran juga sih buat dia, kalau dia bisa menyadari bahwa itu adalah suatu prosesnya dia untuk memperbaiki diri ya, dia akan bisa hidup seimbang seperti ini. Oke. Nah, bisa saja dia seperti sudah memperbaiki semuanya, sehingga membuat dia di sini sudah menjadi seseorang yang begitu seimbang dalam hidupnya. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Apalagi yang terbaca tentang karma yang dia rasakan. Atau bisa saja ini karma kamu ya. Ada kartu The Fool. Nah, beberapa dari dia seperti stuck, tidak menginginkan kehidupan selanjutnya. Kenapa? Karena pemikirannya dia di sini seperti kayak apa ya, tidak bisa berpikir jauh ke depan. Kalau kartu ini bukan refresh ya, dia akan ada new fase baru yang akan dia lalui. Tetapi hidup dia stuck di situ aja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu yang aku lihat dari kehidupan dia saat ini. Seakan-akan dia tidak punya harapan, dia tidak punya impian. Impian harapannya itu hilang entah kemana ya. Tapi dia tidak berusaha untuk mencari, arti kata tidak ada usaha yang dilakukan di sini. Dia seperti kayak pasrah tapi tidak berbuat apa-apa ya. Itu yang aku rasakan di kehidupan dia. Bisa saja itu adalah karma yang dia rasakan, pemikirannya itu dia tidak bisa berpikir apa-apa ya, begitu. Maka dari itu dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk kehidupan yang dia ke depan. Jadi bisa saja dia stuck di sini dengan kehancurannya dia, walaupun mungkin dia sini dia disakiti ya oleh pasangannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Atau mungkin dia di sini seperti hancur dalam keadaan finansialnya dia tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Tidak ada fase baru gitu loh. Justru dia makin terpuruk di sini. Itu berapa dari dia ya. Bagi dia yang mungkin sudah mengkhianati kamu atau sudah meninggalkan kamu, sudah menyakiti kamu ya, dan berbagai macam. Oke. Itu yang aku lihat tentang karma yang dia rasakan ya. Nah, di sini di bottom of the deck ada Queen of Wands ya. Ini menggambarkan ada seperti kayak ada kekuatan sih ya. Harusnya dia di sini memiliki menyadari gitu ya. Dan dia harus menyadari bahwa dia itu memiliki kekuatan. Dia memiliki power, dia bisa sukses, dia bisa berhasil.
Kalau memang diri dia sendiri yang ingin merubah semuanya, nah itu tentang dia, ya. Ini tentang karmanya dia. Oke. Nah, kita akan coba lihat tentang kamunya. Kamunya bagaimana di sini? Ya, dengan kartu tarot juga ya. Itu tadi energi dia yang kita lihat. Karma dia yang dia dapatkan. Nah, kita di sini akan lihat karmanya kamu ya. Karma kamu apa yang akan kamu rasakan setelah dia meninggalkan kamu ya. Oke. Kita akan lihat apa yang kamu rasakan. Ya. Kita akan sini banyak sekali. Satu lagi. Ya. Nah, ini tentang kamu ya. Oke. Ada di Hierophant. Nah, ini energi kamu. Di Hierophant ini aku ada zodiak Taurus ya, ada Aries, Leo, Sagi. Nah, kita akan lihat dulu zodiaknya di sini. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri. Oke, kebalik ya. Nah, ini ada Aries, Leo, Sagi, masih Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, kita akan lihat di sini. Ini tentang karmanya kamu. Karma kamu ya. Nah, di pertama ini aku melihat di bottom of the deck kamu ada di Hierophant. Setelah dia meninggalkan kamu, kamu mulai merasakan bahwa ya aku harus healing. Aku harus bisa mempasrahkan kepada Tuhan. Aku harus bisa berserah diri kepada Tuhan. Jadi sisi spiritual kamu ini meningkat saat ini. Mulai menaik, mulai membaik ya. Kenapa? Karena kamu tahu seseorang yang sudah menyakiti aku itu adalah atas kehendak semesta. Semesta yang memperlakukan, yang mungkin membuat semua ini terjadi. Karena mungkin ini adalah proses aku. Jadi kamu menyadari hal itu dan kamu lebih kayak berpikir positif. Akhirnya kamu menyadari bahwa dia bukan yang terbaik buat aku. Disitulah akhirnya kamu bisa menerima semuanya. Dan karma apa yang akan kamu rasakan? Nah, di sini ada Queen of Wands. Karmanya kamu akan bisa menjadi seseorang yang mandiri. Kamu akan bisa menjadi seseorang yang kuat gitu ya. Justru kamu menjadi seorang yang berempati ya. Ini adalah energi positif kamu. Sehingga kamu merasa bahwa ya aku tidak bisa nih seperti terus gitu ya. Aku harus bisa memperbaiki diri aku. Nah, itulah dimana kamu mulai memperbaiki diri kamu. Kamu mencoba untuk menyelesaikan semua masalah itu dengan bijak ya di sini. Itu yang aku lihat. Nah, yang berikutnya kita lihat di sini. Nah, ada Queen of Chalices. Ada karma yang akan kamu dapatkan. Kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar berhati mulia gitu ya. Arti kata di sini kamu akan memiliki kesabaran, kamu menjadi orang yang dewasa, kamu menjadi orang yang bijak di sini ya. Nah, ini yang kamu dapatkan. Itu adalah karma baik buat kamu ya. Arti kata banyak pelajaran yang kamu dapatkan dari masalah-masalah yang kamu hadapi bersama dia sebelumnya ya. Nah, itu buat teman-temanku. Itu yang berikutnya, dimana karma baik itu akan selalu ada buat kita. Apa yang mungkin orang tanam ke kita, justru kita akan mendapatkan kebaikan. Walaupun mungkin orang menyakiti kita, yakinlah bahwa akan ada kebaikan dari situ gitu ya. Akan ada hikmah di balik itu semua. Jadi kamu jangan merasa bahwa ya aku disakiti dia, aku dikhianati dia. Nah, gimana ya aku harus balas dia? Jangan. Kamu jangan balas apapun buat dia. Cukup Tuhan semesta yang akan membalas semua itu. Jadi buat kita-kita semuanya, ataupun kamu yang lagi menonton video ini gitu ya, selalulah berusaha untuk berbuat baik dalam hal apapun, ke siapapun ya, untuk siapapun ya, agar yang kita dapatkan juga di masa depan itu adalah kebaikan. Dan otomatis semua apa yang kita lakukan akan selalu dimudahkan oleh semesta. Oke, itu. Nah, berikutnya aku melihat di sini, kamu akan mampu menjadi seseorang yang mandiri, sukses dalam hal finansial di sini. Dan aku merasakan di sini
ada Nine of Pentacles. Ini adalah gambaran dimana kamu orang yang sangat kaya, sangat sukses. Kamu orang yang mapan. Arti kata kamu bisa sendiri tanpa dia sukses gitu loh. Meraih kesuksesan kamu itu bisa tanpa dia. Nah, itu ya buat teman-temanku semuanya. Jadi kamu tidak takut ditinggalkan, juga tidak takut gitu ya. Apalagi di sini mungkin ada kondisi kamu yang seorang yang feminim gitu ya, yang kamu ditinggalkan. Dimana kita harus bisa berusaha sendiri sekuat tenaga apapun itu, mencari nafkah, ya apapun itu. Jika kamu mau berjuang dan berusaha dan berdoa, yakin Tuhan akan berikan ini kepada kamu. Ya, apalagi kamu di sini yang maskulin ya. Kalau kamu ditinggalkan, ya apalagi kamu seorang maskulin kan itu punya kekuatan yang lebih besar daripada feminim ya. Harusnya kamu bisa lebih sukses lagi gitu. Tunjukkan kepada dia kalau kamu itu bisa hidup bahagia tanpa dia. Oke, nah itu. Dan aku juga melihat di sini sepertinya ya, kamu akan menemukan seseorang setelah kamu ditinggalkan oleh dia, setelah kamu ditinggalkan atau dikhianati oleh dia, dan kamu di sini akan menemukan seseorang yang akan berkomitmen sama kamu. Aku melihat di sini akan ada perayaan. Sepertinya akan ada seseorang yang akan memperjuangkan kamu di sini. Oke, nah itu yang aku lihat di sini. Buat teman-temanku semua, jadi kamu yakinkan diri kamu bahwasanya jika dia mengkhianati kamu, dia meninggalkan kamu, artinya dia bukan yang terbaik buat kamu. Ya, artinya Tuhan memberikan jalan itu kepada kamu agar kamu bisa menyadari bahwasanya masih ada loh yang terbaik dari dia. Nah, inilah dia yang akan datang kepada kamu. Oke, nah, dan selanjutnya di sini, kalau masalah keuangan, kamu akan merasa seimbang. Hidup kamu akan seimbang di sini. Jadi kamu tidak usah khawatir ya. Selagi kamu bisa berharap kepada Tuhan semesta, semua hidup kamu akan baik-baik aja. Oke? Nah, itu yang aku lihat di sini. Jadi teman-temanku semua, semoga apapun yang kamu dapatkan itu adalah kabar baik ya. Begitu juga mungkin kamu yang ada kondisi meninggalkan seseorang, tapi dalam hal-hal tertentu, mungkin dia yang toksik, mungkin dia yang mengghosting kamu, mungkin kamu yang meninggalkan dia gitu ya. Nah, yakinlah bahwa kamu akan bisa bahagia setelah meninggalkan dia. Karena tidak harus ya kita mempertahankan hubungan yang begitu menyakitkan diri kita, menyiksa batin kita. Ya. Dan kita harus menyadari hal itu. Sebelum terlanjur lebih dalam, ya, kamu harus cepat menyadari bahwa hubungan yang kamu jalin dengan orang yang toksik atau dengan orang yang manipulatif, nah itu tidak baik. Apalagi yang manipulatif ya, itu penuh dengan kebohongan, hubungan yang penuh dengan kebohongan. Kamu hidup dengan orang yang begitu tidak jelas begitu loh. Tapi kalau orang yang kayak toksik, kadangkala itu masih ada sisi baiknya. Bisa saja dia care sama kamu dalam hal mungkin finansial. Semua kebutuhan kamu itu terpenuhi, bisa saja. Ada beberapa dari kamu yang mungkin mendapatkan case seperti itu. Oke, nah buat teman-temanku semua, itulah sebuah karma buat kamu dan karma dia ya. Dan aku lihat di sini seperti kayak akan ada timbal balik dari semua itu. Jadi tetaplah berusaha berbuat baik agar hidup kamu akan jauh lebih baik. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.